Polsek Medan Labuhan memberikan klarifikasi terkait viralnya kasus Syafrial Pasha, 54, seorang lansia yang diduga menjadi korban perusakan rumah namun justru ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Kasus ini memicu perdebatan di media sosial karena narasi pembelaan diri yang berujung jeratan hukum. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu Hamzar Nodi, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berakar dari sengketa lahan antara Syafrial dengan adik kandungnya, Idran Ismi. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban, Idran, mengalami patah tulang pada lengan sebelah kiri setelah dianiaya abang kandungnya, Syafrial, kata Hamzar dalam keterangan resminya, Jumat, 13 Februari 2026. Berdasarkan versi kepolisian, peristiwa terjadi pada Rabu, 19 November 2025, saat Idran mendatangi lokasi untuk membersihkan lahan. Hamzar menyebut, saat Idran hendak membuka pagar, Syafrial keluar rumah membawa balok kayu dan melakukan pengejaran. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan berdasarkan hasil foto röntgen dinyatakan mengalami patah tulang pada lengan sebelah kiri, ucap Hamzar. Polisi juga mencatat bahwa konflik lahan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022. Hamzar mengungkapkan bahwa Syafrial sebelumnya sudah 4 kali dilaporkan dalam kasus penganiayaan, di mana satu kasus berakhir dengan vonis pengadilan. Ahli hukum pidana Profesor Edi Yunara yang turut dihadirkan kepolisian berkesimpulan bahwa penetapan tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Ia menilai kasus ini berbeda dengan kasus di Sleman yang sempat dibandingkan netizen. Di sisi lain, kuasa hukum Syafrial, Saiful Amril, membantah keras keterangan polisi. Berdasarkan rekaman CCTV, ia menyebut Idran datang bersama 4 orang lainnya membawa martil dan linggis untuk membongkar pagar rumah Syafrial. Syafrial keluar membawa kayu hanya untuk menakuti dan mengusir kelompok tersebut. Saiful menegaskan bahwa kliennya hanya memukul pagar, bukan kepala Idran. Selanjutnya, Syafrial mengeluarkan tangannya, memukul Idran dan itu kena di ujung tangannya, sama seperti BAP yang kami sampaikan, ungkap Saiful melalui telepon, Jumat, 6 Februari 2026. Saiful pun mempertanyakan profesionalitas penyidik karena hingga 33 hari penahanan, pihaknya mengaku belum menerima surat penetapan tersangka. Ia juga menyebut ada saksi yang melihat tangan Idran tidak patah saat kejadian. Saiful menekankan bahwa kasus ini bukan soal sengketa lahan karena kliennya memiliki surat resmi. Ia juga mengungkap profil kedua belah pihak yang berseteru. Perlu diketahui juga, Syafrial ini mantan dosen di UMA yang sekarang aktif menulis buku. Sedangkan Idran itu mantan polisi yang dipecat, ungkapnya. Atas dasar dugaan ketidakprofesionalan, pihak Syafrial kini menempuh 2 langkah hukum. Pertama, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Lubuk Pakam. Kedua, melaporkan pihak Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan ke Propam Polda Sumut terkait pernyataan mereka ke publik.